number. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Saya harap sampean selalu baik-baik saja ya. Sehat selalu dan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Oke, kalian kan masih ingat bagaimana jawabannya kalau saya tanya tentang how are you today? Jawabannya adalah I'm fine. Alhamdulillah. Success. Yes, yes, yes. Nah, masih ingat kan dulu? Nah, jawabnya harus dengan kompak dan semangat. Besok kalau ketemu di kelas, saya akan tanya gitu lagi. Sampean harus jawab dengan kompak dan semangat, oke? Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang number. I want to tell you about number. Nah, di sini kita akan belajar tentang angka-angka di dalam bahasa Inggris. Coba, di sini ada angka 1 sampai 100. Tapi nanti kita fokusnya ke angka 1 sampai 10. Ya. Coba kita baca dulu bareng-bareng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 21 30 40 50 60 70 80 90 100. Nah, itu tadi adalah contoh angka-angka dalam bahasa Inggris. Nanti kita bisa belajar pelan-pelan mengembangkan angka puluhan dan angka belasan. Tapi di sini kita fokus ke angka 1 sampai 10 dulu. Karena nanti fokus ke menjumlahkan benda-benda, ada berapa, dan bagaimana mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalian bisa belajar pelan-pelan dengan pengucapan yang benar dan tepat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kata benda tunggal sama kata benda banyak. Tapi kita sekarang kata benda tunggal dulu. Nah, yang pertama adalah ada singular. Artinya kata benda tunggal. Artinya tunggal itu apa? Tunggal itu satu. Jadi, ini nanti ada contoh-contoh kata benda yang berarti satu. Coba kita mulai. Yang pertama adalah book, ruler, table, room, pencil. Nah, kata-kata benda di sini berarti satu. Coba, book artinya adalah satu buku, ruler, satu penggaris, table, satu meja, room, satu ruangan, pencil, satu pensil. Nah, ini artinya satu semua. Sebuah buku, sebuah penggaris, sebuah meja, sebuah ruangan atau kamar, sebuah pensil. Nah, selanjutnya kita membahas tentang plural, yakni kata benda banyak. Contohnya yang pertama adalah 2 books, artinya 2 buku. 3 rulers, artinya 3 penggaris. 4 tables, artinya 4 meja. 5 rooms, artinya 5 ruangan atau 5 kamar. 6 pencils, artinya 6 pensil. Nah, ini adalah bagaimana cara mengucapkan jumlah kata benda dalam bahasa Inggris. Itu kan ada perbedaan. Belakangnya ada ditambahi S. Kenapa? Karena banyak. Nanti
setelah ini akan ada penjelasan kenapa kalau banyak kok ditambahi S, kalau tunggal kan nggak usah ada tambahannya itu. Nah, jadi memang ada perbedaan antara cara mengucapkan jumlah kata benda satu dan kata benda yang berarti banyak atau lebih dari satu. Nah, di sini penjelasan tentang singular. Kata benda tunggal singular biasanya diimbuhkan e atau en di awal kata yang berarti sebuah. Nah, huruf a di sini dibaca o dan huruf an dibaca en. Nah, penambahan e bisa digunakan untuk kata benda dengan awalan huruf konsonan, yakni huruf mati. Apa itu huruf konsonan? Huruf konsonan adalah abjad yang selain a, i, u, e, o. Itu namanya huruf mati. Contohnya seperti B, C, D, F. Nah, itu namanya huruf mati. Nah, kalau contohnya singular di sini, banana. Kenapa kok pakai e? Karena banana huruf depannya B. B itu huruf mati. Nah, sedangkan penambahan huruf n untuk kata benda dengan awalan huruf vokal, yakni a, i, u, e, o. Contoh an apple. Kenapa menggunakan an? Karena apple diawali dengan huruf a. Huruf a adalah huruf vokal. Jadi contohnya an apple, sebuah apel. Nah, sudah paham kan? Sekarang kita ke plural. Plural di sini, kata benda jamak atau banyak umumnya bisa dengan menambahkan s atau es pada kata benda tunggal. Untuk kata benda yang diakhiri dengan huruf konsonan, maka ditambah s. Dan jika huruf akhir berupa huruf vokal, maka ditambahi es. Example, contohnya, 2 pens, artinya adalah 2 pulpen. 3 cars adalah 3 mobil. 4 mangoes adalah 4 mangga. 3 apples adalah 3 apel. Nah, jadi contohnya di sini 2 pens itu 2 pulpen. Kenapa ada S-nya di belakang? Karena jumlah pulpennya ada 2. 2 itu lebih dari 1. Maka ditambahi S belakangnya. Berarti adalah pulpennya banyak. 2 pens, 2 pulpen. Nah, karena akhirnya huruf konsonan, maka ditambahi S saja. Tidak usah pakai ES. Oke? Paham kan sampai di sini? Nanti ditanyakan ya kalau belum paham. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal di sini ada pesawat terbang. Coba, satu pesawat terbang itu bahasa Inggrisnya apa? A plane. Kenapa kok pakai a plane? Karena pesawat terbangnya cuma satu. Jadi, karena bahasa Inggrisnya pesawat terbang adalah plane, maka bahasa Inggrisnya di sini sebuah pesawat terbang, a plane. Nah, kalau 2 pesawat terbangnya berarti 2 planes. 2 pesawat terbang. Yang belakangnya ditambahi ES. Kenapa? Karena belakang tadi diakhiri huruf vokal. Nah, lanjut, ini ada burung. Bahasa Inggrisnya burung apa? Bird. Nah, kalau satu burung di sini a bird. Kenapa pakai Karena jumlahnya cuma 1. Jadi a bird, sebuah burung. Nah, ayo dihitung itu. Ada berapa burung? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 birds. Nah, kenapa itu ada S di belakang? 5 birds. Karena jumlah burungnya ada berapa? Ada 5. Jadi lebih dari 1. Maka ditambahi S. Nah, lanjut, ini contoh terakhir. Wow, ada tikus. Tikusnya banyak, tapi yang pertama cuma 1. Coba kalau seekor tikus, a mouse. Nah,
Karena tikusnya cuma satu, jadi memakai seekor tikus. Nah, bisa jadi sebuah, bisa jadi seekor. Nah, lanjut, itu hitung dulu. Tikusnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti 6 mice. Nah, kenapa kok bukan 6 mouses? Karena ini sudah ada aturannya, kata benda yang tidak beraturan. Di sini 6 mice. Karena jumlahnya 6 tikus. Jadi 6 mice. Oke? Sudah paham belum sampai di sini? Semoga kalian paham ya. Nanti pelan-pelan dipelajari. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke saya. Nah, terima kasih, berarti videonya sudah selesai. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan saya. Nah, nanti jangan lupa belajar. Jangan lupa selalu minta bantuan orang tua, minta bantuan kakak-kakak di rumah untuk belajar lebih giat lagi. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next day. Bye.